Leh yang punya mobil leh. Si bersih leh yang punya mobil. Yang punya mobil bersih-bersih leh. Gampang sekali. Makasih banget loh saya dikasih mobil ini. Yang punya mobil sibuk hari ini. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali
Nuwun. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan ini menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volksrat dan sebagai Ratu SI. 2. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Ngarso Suntolodo, Ki Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Pesan ini merupakan semboyan yang diajarkan saat Ki Hajar Dewantara merintis Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan. 3. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. Pesan pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. 5. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pesan ini merupakan pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 6. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata, aku tidak dapat melenyapkan rasa berarti, karena aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. 7. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Metop Sonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan ini disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan ini disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. 9. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan ini disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon tanggal 16 Desember 1817. 10. Pesan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan ini disampaikan pada saat Nyi Adik Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut atau rakyat
akibat perlakuan kaum penjajah. 11. Pesan pahlawan nasional Teuku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama-sama. Pesan ini disampaikan pada pidato bulan Maret 1945, di mana Teuku Nyak Arif menjadi wakil ketua DPR seluruh Sumatera. 12. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Pesan ini disampaikan pada surat I Gusti Ngurah Rai kepada Letnan Kolonel Termole seperti tersalin dalam Bali Berjuang. 13. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Pesan ini disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PK untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. 14. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pesan ini disampaikan pada pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan pada pidato HUT Proklamasi 1963. 15. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenang namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangun di negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respect terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi. 16. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruslah perjuanganku. Disampaikan pada saat memperjuangkan Irian Barat atau Papua agar terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan NKRI. 16. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membicik secari kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun. Pesan ini disampaikan pada pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945,
keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Maladi yang merupakan pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Maladi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Maladi, yaitu Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansell, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi Hica, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Apabila orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris, mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 tepat pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris terasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenal sebagai kota pahlawan. Selanjutnya, tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang. Gubernur Sujo, Bung Tomo, dan Mustopo. Inspektur Upacara. Terima kasih, selamat pagi. Untuk amanat hari ini, Bapak akan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Hari ini 10 November 2023 kita memperingati Hari Pahlawan, hari yang sangat bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern
yang kian nyata, mengingat kita merupakan bangsa yang besar dan mengaruniai begitu banyak sumber daya alam dan begitu luar biasa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Ancaman dan tantangan ini akan kita taklukkan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena pahlawan bangsa telah mengajarkan nilai-nilai perjuangan, nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut pengikutnya bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara. Semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Saudara-saudara sebangsa setanah air, bersyukur saat ini semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945, semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan, menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Marilah kita panjatkan doa bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Jakarta, 10 November 2023. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Hari ditandatangani. Terima kasih. Itu tadi pidato Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka pahlawan tahun 2023. Bapak menambahkan sedikit. Kita sudah mendengar, menyimak pesan-pesan pahlawan, itu sudah sangat luar biasa. Apa yang dicontohkan, apa yang diberikan, apa yang dikorbankan untuk bangsa dan negara.
Dan sekarang kita sudah dalam kemerdekaan, kita sudah menikmati kemerdekaan. Bapak mengajak kita menikmati kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Selain kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang sudah mengaruniakan kemerdekaan ini melalui perjuangan para pejuang yang berjuang sehingga kita bisa bebas dari cengkeraman penjajahan, kita boleh merdeka. Kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini sebaik mungkin. Selain mengisi kemerdekaan ini, kita juga harus menjaga kemerdekaan ini, memelihara kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan ini adalah hak asasi dan ini harus dinikmati sampai anak cucu kita, generasi penerus selanjutnya. Jadi mari anak-anak, Bapak mengajak kita untuk bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan. Salah satu ajakan Menteri Sosial kita adalah memerangi kemiskinan. Kemiskinan ini, salah satu memerangi kemiskinan adalah seperti yang kita lakukan di sini, melalui sekolah. Sudah tepat anak-anak bersekolah. Ya. Karena bagi yang tidak sekolah, tidak pendidikan, maka ke depan akan mudah mendapat pekerjaan dan akan bisa merubah taraf hidup karena tingkat pendidikan kita yang sudah kita capai. Karena pendidikan yang baik, pendidikan yang tinggi, kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai dan kita juga bisa mendapatkan pekerjaan sehingga kemiskinan bisa kita perangi, yaitu melalui pendidikan, melalui sekolah yang sedang anak-anak lakukan sekarang ini. Jadi pesan Bapak, sekolah baik-baik, sekolah dengan semangat dan sekolah dengan tujuan, dengan maksud bahwa ke depan kita akan lebih baik. Ya, kita akan bisa memperbaiki taraf hidup kita, bahkan taraf hidup keluarga, dan bisa merubah keadaan orang tua atau keluarga kita sekarang ini ke depan menjadi lebih baik. Itu melalui pendidikan dari sekolah yang kita atau anak-anak lakukan. Jadi itu. Kemudian untuk tambahan Bapak sampaikan juga anak-anak lihat di samping kita ini ada pendidikan dan kebudayaan. Ini adalah bantuan kendaraan operasional sekolah SMA. Karena kita di sini SMA, tapi di bawah provinsi itu ada SMK, ada juga SMB. Jadi kita ini adalah bantuan operasional sekolah SMA tahun 2023. Ya, kita bersyukur ini sebuah berkat atau anugerah ya dari Tuhan yang kuasa kepada kita sebagai satu Sururai melalui pemerintah provinsi yang memberikan ini kepada kita. Jadi barang ini, kendaraan ini, mobil ini dititip melalui Bapak Kepala Sekolah. Ya, dititip bukan milik Bapak Kepala Sekolah, tapi ini adalah kendaraan operasional sekolah kita. Kemudian kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menggunakannya sebaik mungkin, menjaganya sebaik mungkin, merawat sebaik mungkin. Karena kendaraan ini mungkin sejarah pendidikan khususnya SMA, mungkin ini kira-kira Bapak tidak tahu sebelumnya. Kira-kira mungkin ini pertama yang terjadi. Artinya kepala sekolah diberi kendaraan mobil. Kalau motor mungkin sudah ada, tapi mobil mungkin kira-kira ini yang pertama. Kita beri aplaus dulu untuk semoga kendaraan ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk Berikut kegiatan sekolah kita mungkin. Silakan dapat bisa di sekolah untuk penggunaan dan pemanfaatannya mobil ini. Mungkin itu. Kemudian hari ini juga ada kegiatan nanti gugur bunga dan syukur.
pahlawanku. Baktiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Bangsa sejati telah gugur pahlawanku, tungkai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Sakti. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia mencinta, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Akan karunia yang bakal Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Diperkenankan untuk memperingati Hari Pahlawan sebagai ungkapan rasa hormat dan penghargaan kami kepada para pahlawan yang telah gugur mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan, kami sebagai generasi penerus bangsa, berikanlah kepada kami kekuatan, kemauan, dan kemampuan melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga para pahlawan di seluruh tanah air. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan penghiburan yang berasal daripadamu, agar mereka semua dalam menjalani hidup selalu ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ajarilah kami dapat mewarisi nilai-nilai luhur kepahlawanan yang telah diberikan oleh para pahlawan, sehingga kami dapat mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada momentum perayaan Hari Pahlawan saat ini, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memaknai arti pahlawan, sehingga kami
dapat meneruskan perjuangan pahlawan dan semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, sehingga kami bukan hanya hidup bagi diri kami sendiri, melainkan turut peduli dan mengasihi sesama, bahkan mengasihi alam ciptaan Tuhan. Bahwa kami juga harus saling solidaritas dan empati di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini, dimampukan untuk menanggulangi dan mengatasi segala persoalan yang dihadapi, sehingga bangsa kami dapat bangkit dan melihat masa depan yang cerah, rukun, dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab bersama Engkau kami akan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Kami menjadi pahlawan masa kini yang penuh dedikasi, saling peduli, dan saling berbagi kebaikan dengan sesama. Kami melintasi batas suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala kesalahan kami, kelemahan dan kekurangan maupun kami dalam melaksanakan tugas panggilan yang telah dibebankan di atas pundak kami masing-masing. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus, agar kami layak datang memohon kepadamu dan memohon menerima berkat-Mu. Seluruh doa, syukur, dan permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tinggi yang murah, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu pada hari pahlawan ini, hari di mana kami mengenang dan menghormati para pahlawan dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan yang beragama Islam telah kita bersama-sama berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur berjuang membela bangsa dan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi al-mahmud. Terima kasih Tuhan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Para Inspektur Upacara. Hormat. Serang. Tiga. Serang. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Dewan Guru beserta staf tata usaha meninggalkan lapangan upacara. Esa yang sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami ucapkan selamat datang bagi para undangan dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Silungurai di acara pelantikan komite sekolah dan acara pelantikan kepengurusan OSIS masa bakti 2023-2024. Izinkan saya membacakan susunan acara pelantikan komite dan OSIS pada Jumat 10 November 2023. Yang pertama, doa pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, ada tarian. Keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kelima, serah terima jabatan komite pemimpin dan agama Kristen. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Camat yang kami hormati, dalam hal ini diwakili Bapak Paulus, kemudian Bapak petinggi yang kami hormati, dalam hal ini ada dualisme sekaligus juga Ketua Komite SMA Negeri 1 Cipurai, kemudian Ibu Komite yang awal sebelum yang kami hormati, begitu juga Pak Gembala yang kami hormati, Bapak Ibu undangan. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita akan menyaksikan tarian Jepen yang akan dibawakan oleh siswi-siswi dari SMAN 1 Siluurai. Selamat menyaksikan. Baik, ini SK pengurus OSIS masa bakti 2023 sampai 2024. Jadi saya serahkan kepada Ketua OSIS terpilih Nitelia Putri Andrai. Silakan terima tugas tanggung jawab ini beralih kepada Ketua OSIS yang baru. Selamat melaksanakan tugas. Ini bendera OSIS, bendera kebanggaan OSIS ini silakan kepada OSIS yang baru. Silakan melanjutkan tugas dan tanggung jawab dan perjuangan dan membuat sekolah kita ini menjadi lebih baik dan OSIS menjadi kebanggaan pada SMA Negeri 1 Siluurai. Silakan. Berikan tepuk tangan. Inilah Ketua OSIS baru SMA Negeri 1 Siluurai kepada Bapak Kepala Sekolah. Kepada semua anggota OSIS baru dipersilakan untuk maju ke depan. SMA Negeri 1 Siluurai masa bakti 2023-2024.
Janji ini saya diucapkan ulang oleh seluruh pengurus OSIS. Kami pengurus OSIS Sekolah SMA Negeri 1 Cilungurai. Masa Bakti 2023-2024. Berjanji. Satu. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Sanggup melanjutkan dan melaksanakan estafet kepemimpinan OSIS yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Tiga. Taat pada tata tertib sekolah dan menjadi pelopor penegakan tata tertib sekolah. 4. Menjunjung tinggi nama baik sekolah SMA Negeri 1 Cilungurai dengan prestasi, dedikasi, dan sopan santun. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi dalam sikap jujur, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk kepentingan sekolah. 7. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ya, silakan duduk, tenang dulu ya, anak-anakku, tenang dulu. Masih semangat pagi anak-anak? Tadi saya lihat pas janji OSIS ada yang nggak hafal SMA 1 Negeri Cilungurai. Siapa tadi yang nggak hafal? Saya lihat tadi ada yang begini-begini, mulutnya nggak hafal. Jangan sampai nggak hafal sekolahnya sendiri ya, namanya. Yang kami hormati Pak Camat, ada yang mewakili Pak Paulus, dan juga yang kami hormati Pak Kepala Sekolah, dan juga para ibu guru yang kami hormati, dan juga anak-anakku yang kami sayangi, yang kami cintai. Kita bersyukur pagi ini kita bisa hadir di sini, itu karena berkat Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Camat Cilungurai kita masih berada di Samarinda, sedangkan Pak Sekcam ada kegiatan di Barong. Dan pada pagi hari ini sesuai dengan arahan Pak Camat, yaitu kasih pendidikan dan kesehatan, kepercayaan Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami datang hadirat-Mu menaikkan puji syukur dan terima kasih atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kasih dan berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas seluruh rangkaian acara hari ini, baik serah terima OSIS, pengurus OSIS yang lama ke pengurus OSIS yang baru, dan juga serah terima komite yang lama dan komite yang baru, dan semua itu dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa baik bagi pengurus OSIS yang baru dan juga ketua komite yang baru, kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi mereka semua untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai seturut dan kehendak Tuhan. Dan satu kerinduan kami Tuhan, dengan kepengurusan yang baru ini, sekolah SMA Negeri 1 Cilungurai ini dapat semakin hari semakin maju dan diberkati. Kami juga berdoa bagi seluruh tenaga pengajar, baik itu kepala sekolah dan juga seluruh guru-guru yang ada di SMA ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga di dalam mendidik anak-anak ini Tuhan, mereka selalu diberikan kekuatan, mereka diberikan kesabaran, sehingga anak-anak yang ada di sini boleh menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari sekolah ini. Dan juga kami berdoa bagi seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam masa muda mereka ini Tuhan. Tentu banyak hal yang bisa membuat mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kami percaya pada saat ini, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan selalu beserta mereka, menggerakkan hati dan pikiran mereka sehingga mereka dapat berpikir, bertindak dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa atas semua itu. Terlebih pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur di mana pada saat ini sekolah negeri 1 SMA Negeri 1 Siluk Murai ini mendapatkan satu buah kendaraan berupa mobil. Kami percaya ini semua bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kepercayaan yang diberikan bagi mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya mobil ini dapat dipergunakan untuk menunjang operasional, untuk menunjang semua aktivitas kegiatan di sekolah ini, dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga siapapun yang membawa mobil ini nanti Tuhan, biarlah dijauhkan dari segala celaka bahaya. Dan pada saat ini kami berdoa, jikalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kuasa gelap, yang berhubungan dengan okultisme ketika masa produksi mobil ini, bahkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk produksinya, kalau ada hubungannya dengan kuasa-kuasa lain, kami pada saat ini Tuhan, kami patah hancurkan semua itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi mobil ini, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, celaka bahaya, dan setiap mereka yang membawanya diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan akhiri seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami lakukan ini, itu semua menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing, terlebih menjadi hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri rangkaian kegiatan ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ini putar-putar itu aja, kenapa kalian ikut? Mau turun sana Pak? Turun nih Pak, turun. Penumpang ada di bawah bilangnya. Jauh putarannya.